Persoalan Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang tengah menghadapi sidang dugaan penganiayaan terhadap muridnya belum selesai. Kini, dia juga harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan karena mencabut surat kesepakatan damai dengan orang tua siswa yang diduga dianiaya. Surat kesepakatan damai sempat ditandatangani oleh Supriyani saat pertemuan 5 November 2024. Supriyani mencabut surat kesepakatan damai karena merasa tertekan sehingga tidak sempat membaca dan memahami isi surat. Pertemuan Supriyani dengan Aibda Wibowo diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan dan Supriyani mengaku memberikan tanda tangan terhadap surat pernyataan berdamai. Isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Ibu merasa tertekan tidak dengan pertemuan itu? Ibu merasa bisa dijebak atau bagaimana sampai pertemuan itu langsung? Akibat mencabut surat perdamaian yang ditandatanganinya di depan Bupati Konawe Selatan, Guru Supriyani kini disomasi karena dianggap mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Diskominfo Konawe Selatan menyebut bahwa tidak ada tekanan dalam proses mediasi. Surat somasi dikeluarkan bagian hukum, padahal kan kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadirkan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Menurut kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, terkait pencabutan surat damai adalah hal yang sah saja, mengingat kondisi kliennya tidak stabil, sehingga psikologisnya terganggu, dan berharap kasus ini diselesaikan semua di pengadilan. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas, kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Ya namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat, kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan minat 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada personal pribadi. Kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian. Nggak ada gunanya. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani akan kembali digelar Senin pekan depan dengan agenda materi tuntutan. Kasus Guru Supriyani mengemuka April 2024 saat dirinya dilaporkan atas tuduhan dugaan pemukulan seorang siswanya yang merupakan anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Tim Liputan Kompas TV Konawe, Sulawesi Tenggara. Lalu seperti apa kelanjutan kasus dugaan penganiayaan yang dihadapi Supriyani, guru honorer SDN 04 Baito Konawe Selatan pasca disomasi oleh Bupati Konawe Selatan? Kita terhubung langsung dengan Supriyani, guru honorer dari SDN 04 Baito, kemudian ada kuasa hukum Andre Darmawan dan juga Julius Ibrani, Ketua PBHI. Selamat sore Bu Guru Supriyani, selamat sore Mas Andre dan juga Mas Julius, selamat sore semuanya. Selamat sore Audrey, selamat sore Ibu. Sore. Bung Andre, selamat sore. Dengan Maidop di sini, sebelum kita bahas soal somasi, saya mau ke Bu Supriyani dulu. Ini yang pertama adalah, tadi sempat ke sekolah ya. Ibu, apa tujuan ke sekolah tadi dan bagaimana rasanya bisa kembali ke sekolah? Ya, tujuan saya tadi datang di sekolah SDN 4 Baito ya untuk pengambilan video UKIN PPG saya. Kalau kita lihat tadi kan ada video juga yang sudah kami putar, disambut dengan pelukan, kemudian juga tangisan dari murid-murid, ada juga diberikan surat. Bagaimana tadi perasaan Ibu ketika kembali bertemu dengan murid-murid dan juga rekan-rekan yang ada di sekolah? Ya, sangat terharu, antusiasnya anak-anak di sekolah itu luar biasa, menunggu ibu gurunya yang sudah lama tidak bertemu. Luar biasa antusiasnya anak-anak. Ibu senang Bu bisa kembali ke sekolah? Ya, senang. Alhamdulillah bisa kembali di sekolah.
Oke, baik. Yang terbaru adalah Ibu mencabut surat damai dan disebut tidak membaca isi surat sama sekali. Bisa diceritakan Bu, memang ada tekanankah di balik surat damai ini? Ya, kemarin tuh tidak ada yang menekan dan tidak ada yang memaksa saya. Oke. Ya, namun di balik itu semua batin saya yang tertekan. Oke. Kuasa hukum Ibu Supriyani, Mas Andre, apa kemudian langkah hukum selanjutnya setelah somasi dari Bupati ini? Iya, somasi itu memang kami terima kemarin ya. Juga menurut sesuatu yang tidak berdasar karena kan mereka mempermasalahkan pencabutan itu ya, pencabutan kesepakatan damai. Jadi Ibu Supriyani memang pada saat itu merasakan kondisi yang tertekan ya dan terpaksa karena memang pada saat itu banyak pejabat-pejabat yang hadir dan kesemuanya itu sepertinya mengarahkan supaya Ibu Supriyani berdamai dan menghentikan semua proses hukum yang sementara berjalan. Nah sementara kan ini Ibu Supriyani kita sementara proses persidangan untuk membuktikan Ibu Supriyani tidak bersalah, kemudian juga kita lagi di proses laporan kode etik pelanggaran ya, baik itu di kejaksaan maupun di kepolisian, sehingga sebenarnya upaya-upaya damai yang dilakukan kemarin itu kalau menurut kami sih lebih kepada sesuatu yang sangat merugikan Ibu Supriyani, seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya setelah ada somasi ini bagaimana? Kalau itu sih kami tidak perlu tanggapi ya, karena kalaupun misalnya bahwa di situ ada permintaan maaf atau ada tuntutan supaya kami mencabut kembali surat itu dan ada ancaman untuk dilaporkan polisi, kami silakan saja karena yang penting bahwa Ibu Supriyani tidak pernah mencemarkan nama baik siapapun ya, karena yang diceritakan kondisinya Ibu Supriyani adalah kondisi memang yang dirasakan pada saat itu. Oke, saya mau ke Mas Julius. Bagaimana tanggapan Anda melihat somasi yang muncul di tengah jalannya sidang? Ini kasusnya juga kontroversial. Kemudian di tengah jalan, di tengah persidangan ada somasi dari Bupati. Ya, pertama itu jelas membuktikan bahwa kasus Ibu Supriyani ini menggambarkan adanya ketimpangan ya antara mereka yang berkuasa, kekuasaan dan rakyat biasa, begitu ya. Jadi sejak awal bagaimana pelapornya adalah dari pihak kepolisian, lalu prosesnya begitu cepat sampai kepada persidangan dibantu oleh jaksa dan tidak diusahakan untuk dihentikan oleh jaksa maupun hakim, itu sudah menunjukkan betapa timpangnya relasi antara kekuasaan dan rakyatnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tadi saya mau merespon meskipun Ibu Supriyani mengatakan tidak ada satupun yang menekan secara personal, tidak ada satupun yang mengintimidasi, tapi gambaran itu hadir. Ya seperti poin pertama yang saya jelaskan ketika dalam pertemuan itu dihadiri pihak-pihak kekuasaan gitu ya, struktur negara di situ, lalu ada Ibu Supriyani seorang warga negara biasa mungkin dengan pendampingnya dan isinya adalah untuk mencapai satu kesepakatan. Bagaimana bisa mencapai kesepakatan dalam satu posisi yang timpang, ini saja sudah tidak rasional. Jadi saya pikir sekali lagi somasi yang dilayangkan oleh institusi, ingat ya, somasi itu institusi bukan dari personal, karena dari biro yang turun pemerintah daerah, betul menggunakan kekuasaan pemerintahan daerah. Itu sudah menjadi bukti kali kedua bahwa dalam kasus Supriyani ketimpangan struktural antara rakyat biasa dengan negara yang kemudian menunggangi proses hukum itu kental sekali. Jadi saya pikir saya mengatakan bahwa ini bukan lagi kita bicara bagaimana perdamaiannya, bagaimana proses sidangnya. Kalau tadi Bung Andre mengatakan kita jalani persidangan, betul itu secara normatif. Tapi ketika ketimpangan struktural ini telah menunggangi proses hukum, saya pikir dengan segala cara apapun kekuasaan tertinggi presiden harus mengatakan proses hukum harus dihentikan. Atas nama apa? Atas nama kesetaraan dan atas nama perlindungan terhadap guru dan juga perempuan. Tapi Anda melihat dari awal kasus ini memang layak naik ke pengadilan? Kalau menurut saya jelas tidak. Pertama begini, saya mau lihat begini. Dalam kasus-kasus yang sifatnya dugaan kekerasan antara guru dan juga kepada murid, yang pertama kali dikedepankan itu tidak boleh keterangan.
gitu ya. Karena keterangan dari saksi, keterangan dari para pihak yang terlibat itu dapat dipengaruhi oleh faktor apapun. Terlebih lagi keterangannya dari orang yang berkepentingan, terlapor ataupun pelapor. Satu-satunya bukti yang bisa didorong untuk dilihat secara objektif adalah scientific evidences. Nah, alat-alat bukti saintifik ini dari awal tidak terlihat gitu. Oleh karena itu kalau saya perhatikan kemarin ada dokter forensik mengatakan bahwa secara saintifik luka dengan model sedemikian bisa saja dengan alat yang lain, dengan metode pendekatan tindakan yang lain bisa terjadi gesekan, bukan pukulan dan segala macam. Artinya kan ini scientific evidences yang tidak dipertimbangkan di awal sampai harus diperiksa pada saat persidangan. Jadi di situ letak banyak terletak. Baik, oke. Kalau dalam bahasa pembuktian adalah dia tidak mampu mencapai standar beyond reasonable doubt sehingga pembuktian harus maksimal gitu. Nah, termasuk juga bukti-bukti yang sudah terbukti ya di muka sidang soal pernyataan dari keterangan dari ahli forensik soal luka ternyata bukan karena luka bekas pukulan sapu. Betul sekali, bisa terjadi dalam bentuk tindakan-tindakan yang lain dengan alat-alat yang lain yang bahkan berbeda dengan alat yang diduga kuat sebagai alat bukti. Oke, baik Mas Julius. Saya ke Mas Andre lagi. Mas Andre, kemudian bagaimana langkah yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum untuk menjalani sidang? Apakah kemudian ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain untuk membantu membuktikan bahwa Ibu Guru Supriyani ini tidak bersalah dalam kasus ini? Ya, sidang pembuktian sudah selesai ya. Sudah selesai, kemudian kita akan menghadapi sidang tuntutan dari jaksa hari Senin ya. Nah, selama pembuktian yang diberikan kesempatan kepada kami sudah coba menghadirkan saksi dan ahli untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Nah, gong terakhir kemarin ini kami menghadirkan ahli ya, dokter forensik. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa luka yang di paha korban tersebut, yang diduga korban ini, itu clear dinyatakan oleh dokter forensik bahwa penyebabnya bukan pukulan sapu ya, tapi ada penyebab lain yaitu ada gesekan dengan suatu benda tumpul yang permukaannya kasar. Nah, itu juga kemarin terkonfirmasi di alat barang bukti celana ya, karena ini kan katanya dipukul masih pakai celana kan, pakai celana sekolah, itu nggak ada bekas-bekas bahwa dia terketek atau seperti apa. Nah, inilah yang menjadi penutup pembuktian kami untuk membuktikan bahwa tidak ada kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Ibu Supriyani pada tanggal 24 April 2024 tersebut. Oke, baik, terima kasih Mas Andre. Saya mau terakhir ke Ibu Supriyani. Ibu Supriyani, apa yang mau Ibu sampaikan kepada murid-murid termasuk juga selama persidangan, selama menuntut keadilan, apa yang mau Ibu sampaikan? Apa yang bisa menguatkan Ibu? Untuk anak-anakku semua yang ada di sekolah, tetap menunggu Ibu Guru kembali di sekolah SD 4 Baitu. Selama ini apa Bu yang menguatkan Ibu? Anak-anak yang selalu sabar dan antusias itu luar biasa. Ya, itu yang bikin saya. Oke, baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Ibu Supriyani, kuasa hukum, dan juga Mas Julius sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya.